kabarnya hari ini? Kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke, ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Teman-temannya ada yang sakit? Ada guru, Siapa? saya kira-kira Oh, sakit apa? pusing ya guru. Ya, semoga cepat sehat ya. Baik, pertemuan kemarin kita bahas tentang Tawadhu. Masih ingat ya? Berarti masih ingat dong materi kemarin. Coba Siska, apa pengertian dari tawadhu? Tunduk pada Allah. Ya, pinter. Jadi tawadhu itu tunduk dan patuh atas perintah Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sabar. Nah, alangkah bahagianya jika kita sabar. Kenapa sih Bu kok harus sabar? Ada yang tahu kenapa kita harus sabar? Karena orang sabar dari Tuhan. Nah betul, orang sabar itu disayang Tuhan, disayang Allah. Kenapa sih kita itu sulit nggak sih sabar itu? Sulit. Ya. Contohnya kita itu contohnya itu waktu kita nunggu kiriman, pasti kita tuh ya Allah, kapan saya dikirim ya Allah, pasti kan ada perasaan gitu kan. Nah ini sekarang kita bahas tentang alangkah baiknya jika kita sabar. Coba dilihat gambar yang Ibu tampilkan di laptop. Dari gambar ini apa kaitannya materi saat ini tentang sabar dengan gambar yang Ibu tampilkan di laptop? Coba silakan dicerna. Ibu kasih waktu 1 menit. Coba Ibu pengen tahu, Dina, apa sih salah satu dari gambar ini kaitannya dengan sabar? Ini contohnya, ini ada kaitannya enggak dengan materi hari ini? Ada apa? Sabar dalam sabar hidupnya. Ya, contohnya ketika kita sakit kita harus sabar. Nah, coba sekarang Siska, contoh dari salah satu dari gambar berikut apa kaitannya dengan sabar? Sabar dalam menghadapi bencana alam seperti longsor, banjir dan sebagainya. Nabila, contohnya apa penjelasan dari gambar berikut apa kaitannya dengan materi hari ini tentang sabar? Jika punya ujian, tidak akan mendapatkan kebenaran. Ya, pinter ya semuanya ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan pengertian sabar. Nah, secara bahasa, sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan anggota tubuh dari berbuat hal yang dolim. Contohnya perbuatan dolim itu kayak mencuri, terus mencubit, terus apa lagi? Memukul. Lalu dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang dolim. Menahan diri dari berkeluh kesah, lalu menahan di sini ada yang dipertanyakan dari pengertian sabar. Nah, kita lanjut ya. Lalu kita akan membahas tentang definisi sabar. Kemudian itu sabar itu dia kan apa saja sih sabar itu? Sabar itu ada 3. Yang pertama sabar adalah
Nah, jadi kita tuh harus punya keyakinan, harus apa ya, imannya kita tuh harus dikuatkan supaya saya harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ini perintah Allah. Jadi kita harus memunculkan pemikiran kalau ini perintah Allah. Jadi saya harus melaksanakan. Jadi itu adalah bentuk dari sabar. Lalu yang kedua, sabar ibadah itu sabar dalam menghindari kemaksiatan, menghindari hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu bentuk sabar. Contohnya sabar dalam tidak berpacaran. Tapi itu juga masuk ke dalam maksiat. Dalam ibadah itu contohnya contoh hal yang dilarang ya, mencuri. Ya, hampir sama sih hal yang dilarang sama sabar dalam maksiat. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Nah, ini kan sabar dalam contohnya karena ibu dalam meninggalkan maksiat apa? Berzina itu dalam bentuk apa? Banyak kan, bisa aja zina dalam dilirik nih, ada cowok ganteng lewat dilirik. Kalau sekali dilirik tuh gak apa-apa, masih maksud, masih dibolehkan. Tapi kalau udah berkali-kali dilirik tuh sedikit sih, dosanya dikit. Tapi kalau ditutup-tutup kan bakal banyak. Jadi itu sabar dalam maksiat itu nih. Untuk menghindari perbuatan maksiat tersebut sungguh sangat membutuhkan kesabaran. Iya enggak? Ya. Sakit tipes. Posisinya si A itu sakit tipes dan mau ujian. Nah, itu kan benar-benar harus sabar kan? Sabar karena sakit, terus gak bisa ikut ujian. Jadi harus menyusul. Dan kita tuh harus menunjukkan pemikiran, enggak, ini mungkin ada hikmah dari terjadinya musibah, dan yang membuat kita itu harus sabar. Jadi gitu, harus muncul dalam diri kita. Gimana Bu caranya? Ya harus terus berurusan sama Allah. Kita tuh contohnya nih hujan deras, pasti kan ada pelangi kan? Nah, jadi setelah baca Qurannya kalian. Ambil yang deket ya. Nina, ya coba dibaca anaknya. Tahu dulu. Baik, sekarang Ibu pengen kalian bersama ya, baca ini Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan menjadikan
beban pada kita. Cobaan itu bisa berupa ketakutan, entah itu ketakutan akan harta kita habis, ketakutan dengan mental kita, jiwa misal kita mau ujian nih, ujian sekolah, ujian tes dulu. Nah, kita tuh bisa aja dengan diberi ketakutan, saya bisa nggak ya, lulus nggak ya dengan ujian ini. Nah, itu contohnya. Lalu ketakutan kelaparan, kekurangan harta. Jadi Allah tuh bakal kasih cobaan dulu. Dan anak ini, hamba ini bisa nggak ya dengan kekurangan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, bisa nggak ya, bisa bertahan apa enggak ya? Kalau dia bisa bertahan, bisa sabar, bisa melakukan dan tidak mengeluh, nah berikanlah berita gembira kepada orang sabar, maka bakal ada hadiah yang Allah kasih. Hadiahnya tuh gak disangka-sangka, tiba-tiba dia tuh kaya gitu, bisa aja. Ada yang ditanyakan? Nah, lalu kemudian terdapat 3 tingkatan kesabaran manusia. Yang pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Maksudnya itu dia itu ini tingkatan yang paling atas ya. Tingkatan dia itu bisa dibilang kayak para orang yang paham agama kayak ulama, yaitu bakal setiap orang pasti akan diberi cobaan. Nah, kalau dia bisa maka itu termasuk dalam kesabaran yang tinggi karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia pengen ini tapi dia itu bisa menahan. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu orang yang kalah hawa nafsunya. Ia telah mencoba untuk bertahan atas hawa nafsunya, tapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Nah, contohnya itu kayak misal kita tuh tahu pacaran itu dosa. Ya, kita tahu pacaran itu dosa. Tapi karena dia itu pengen, karena dia itu mengikuti hawa nafsunya, dia melakukan. Tapi dia tahu kalau berpacaran itu dosa. Tapi karena dia itu kesabarannya lemah, maka dia tetap berpacaran. Nah, kemudian yang ketiga itu orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Contohnya waktu sholat. Nah, dia capek, dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia capek, dia tidur dulu. Jadi dia mengundur-undur waktu. Apalagi sejam berapa, diam dulu. Kalau mepet-mepet, baru dia sholat. Jadi dia tuh tapi terus melakukan karena dia tahu itu wajib. Nah, tapi karena dia itu mengikuti nafsunya, jadi diundur-undur. Itu adalah contoh dari 3 tingkatan kesabaran manusia dalam pengendalian maksiat. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang keutamaan dari sikap sabar. Ada ridho Bu, ada ridho. Karena kalau kita udah sabar, otomatis kita itu ridho gitu. Bisa kita melakukan sholat, kita itu sabar melakukan. Berarti dia itu ridho, dia itu rela, maksudnya itu rela, dia mau melakukan itu. Utamanya pertama, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Dia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Sabar ini memang sulit, tapi kalau dibiasakan, sabar itu akan menjadi karakter kita. Jadi kalau misal kita sabar, kita dalam menuntut ilmu pasti kan membutuhkan banyak kesabaran, banyak tugas, banyak ujiannya, entah itu ujian soal ataupun dalam hal lain. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang bacanya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan, bis-sabri, dengan kesabaran, was-sholati, dan sholat.
Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita di dunia ini melakukan sholat, terus melakukan hal yang diperintahkan sama Allah, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, orang yang sabar akan tenang, karena sesungguhnya sikap sabar dan sikap ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Kok bisa? Karena dia itu sudah yakin, saya sabar, dan saya sabar karena saya yakin takdir Allah itu baik. Dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, jadi ini ada kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyaknya kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jadi ya sabar, jalani. Kita harus yakin nanti entah itu 2 atau 5 tahun ke depan kita itu bakal menerima hasil dari sabar itu. Sekarang itu punya kuis ya. Jadi kalian menulis pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Paham? Pertanyaan tentang materi saat ini ya. Sudah Nana bertanya pertanyaannya? Nah, sekarang kumpulkan ke Ibu. Nah, ini pertanyaan bakal Ibu acak. Nanti Ibu minta salah satu dari kalian menjawab, dan mungkin ada tambahan dari kalian bisa menambahkan jawaban. Ayo coba Nabila dibaca pertanyaannya apa, terus dijawab. Apa pengertian sabar? Ya, ayo dijawab. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban selain ya. Menahan lisan dari Katakan dulu. Terus sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan zalim. Jadi pengertian sabar yaitu menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengadu. Mengadu itu dalam maksud mengadu domba, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan zalim. Ya. Siapa ya? Nina. Coba pertanyaannya apa? Apa keutamaan sabar? Nah, keutamaan sabar yang pertama, Orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. nah, Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. ya. Ada yang mau menambahkan? Gak ada. Nah, sudah selesai pelajaran hari ini, jadi dapat disimpulkan materi pada hari ini sabar yaitu menahan diri dari perbuatan zalim, menahan berkeluh kesah, menahan lidah dari mengadu, menahan anggota tubuh dari perbuatan tercela gitu. Dan ayatnya banyak sekali yang membahas tentang sabar. Jadi itu pengertian dari sabar. Kemudian pertemuan besok kita akan membahas tentang syukur. Ya, kita akan membahas tentang syukur. Dan jangan lupa dibaca bukunya ya. Sekarang Ibu pengen ngasih tugas masing-masing dari kalian itu mencari ayat yang menjelaskan tentang sabar. Sudah selesai, kita tutup materi atau pembelajaran hari ini. Pada ketua kelas silakan berbicara. Illa alladhina amanu
Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.